Assalamualaikum Bu Citra, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Eri, alhamdulillah baik, sehat walafiat Bu. Bagaimana kabar Bu Eri sendiri? Apakah sudah sehat Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Wah, ada keperluan apa ini Bu? Kok mampir ke sini? Iya Bu, kebetulan saya itu ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait untuk praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Ini Bu Eri, silakan, monggo. Bila saya dapat membantu, insya Allah akan saya bantu Bu. Iya Bu Citra, terima kasih. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di TKIT Ihsan Madani, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu juga menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kemudian jika itu ada, bolehkah Ibu menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Gimana ya Bu ya? Sebenarnya sih banyak Bu masalah yang menimbulkan dilema kemarin di sini itu. Oh, ini saja Bu, yang terdekat kemarin namun nggih, saat penerimaan peserta didik baru seperti Bu Eri tahu nggih, tahun ini peserta didik yang mendaftar di TKIT Ihsan Madani ini menurun Bu, hanya memperoleh 26 anak saja Bu. Padahal Ibu tahu sendiri kan kami memiliki 3 pendidik dan 1 kepala sekolah. Dengan demikian terjadi jumlah kelebihan guru pada tahun ini. Padahal sebagian besar guru kami sudah sertifikasi Bu. Jadi saya bingung saat itu Bu, antara akan memberhentikan guru yang belum bersertifikasi atau mempertahankan mereka ya Bu ya. Padahal kondisi keuangan juga sedang tidak stabil Bu. Nah, jika murid yang diperoleh sedikit ini. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Bersama dengan para wakil kepala sekolah, saat itu kami memutuskan untuk mempertahankan GTT yang ada yang belum bersertifikasi, tapi dengan konsekuensi mereka memperoleh jam yang sangat sedikit, yaitu kurang lebih 2-3 jam per minggunya. Kami juga mempersilahkan kepada GTT jika mereka ingin mencoba untuk mencari tambahan jam di sekolah lainnya. Wah, keputusan yang sangat bagus ya Bu. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari itu ada 2 jenis dan saya itu sangat dilema Bu, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kesalahan dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut saya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya saya lihat dulu kasusnya ya Bu Eri ya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, nah itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya itu. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Ibu hadapi tadi ya? Apakah akan mempertahankan GTT yang yayasan atau memberhentikan, di mana keduanya keputusan yang benar dan tidak melawan hukum? Ya, betul sekali. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Kemudian adakah langkah-langkah atau mungkin strategi yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti itu Bu? Untuk masalah seperti itu, biasanya saya memerlukan 3 tahapan Bu. Yang pertama, saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Lalu yang kedua, berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan juga ketua yayasan. Nah, yang ketiga ini biasanya saya merefleksikannya
bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Nah, hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti itu. Oh, ada nggak Bu untuk hal-hal yang Ibu Citra anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan ya Bu. Sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Oh iya, adakah yang menurut Bu Citra merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema seperti itu? Ya tentu Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan ketua yayasan dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang sudah Bu Citra katakan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dari sebuah masalah yang menimbulkan suatu dilema itu? Intinya kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak juga. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama. Nah, dengan demikian kerjasama kita dapat mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya Bu Citra dalam menjadi narasumber wawancara kita hari ini. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang dapat. Assalamualaikum Bu Aisyah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, sehat walafiat Bu. Bagaimana kabar Bu Iri sendiri? Apakah sehat juga? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Wah, ada keperluan apa nih? Kok mampir ke sini? Iya Bu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Kemudian bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Ya, iya Bu, silahkan. Bila saya dapat membantu, akan saya bantu Bu. Jadi begini Bu, bagaimana selama ini Ibu jadi kepala sekolah di KB Mutiara Jambi ini untuk Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Yang mana ya? Ya, saya melihat bahwa kasus dilema etika yaitu benar lawan benar merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan di mana kedua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan satu dengan yang lain. Sedangkan rujukan moral yaitu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema ini, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian pembuatan keputusan selanjutnya refleksi keputusan. Iya, sangat bagus benar. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, kemudian membuat alternatif solusi dalam pembuatan keputusan, dan melihat lagi keputusan yang sudah diambil. Hal-hal tersebut dilakukan untuk membuat keputusan yang dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bertentangan sehingga dapat menjalankan dengan baik. Oh iya, seperti itu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, kemudian menelaah kasus yang sifatnya mendesak atau tidaknya kasus dilema tersebut, dengan
kemudian mengambil alternatif solusi berdasarkan keputusan bersama dalam rapat forum bersama di dalam sekolah. Oh, seperti itu ya Bunda. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah memilih antara menerapkan aturan atau menggunakan empati atau rasa kasihan dalam mengatasi masalah yang bertentangan tersebut, sehingga harus tepat dalam mengambil keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oh iya, sangat bagus Bun pengambilan keputusannya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki sebuah jadwal begitu atau untuk dalam penyelesaiannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa? Monggo dijelaskan. Kalau dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus karena masalahnya biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Kemudian, jika itu masalahnya ringan, biasanya akan langsung saya tangani. Tetapi apabila tidak, ketika terdapat masalah berat atau akan lebih terdahulu, saya musyawarahkan dulu ke dalam forum. Kemudian saya akan berkonsultasi kepada para bapak ibu guru yang bisa dianggap membantu saya menyelesaikan masalah bersama, ataupun orang tua wali murid yang di dalam ini biasanya komite. Iya, sangat bagus Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema? Faktor yang mempermudah dan mendukung saya adalah peran-peran para bapak ibu guru serta peran komite yang membantu saya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut. Pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari semua hal-hal tadi yang telah Ibu sampaikan ke saya, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu pada saat melakukan pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pembelajarannya yang bisa saya ambil adalah saya lebih bisa bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, kemudian mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Kemudian saya akan lebih berkoordinasi lagi dengan bapak ibu guru dalam menentukan keputusan. Wah, saya sudah dapat banyak belajar ini dari Ibu. Semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi dan semoga tidak ada kasus-kasus yang bermasalah lebih rumit lagi ya Bu. Terima kasih banyak Bu Aisyah atas waktu dan kesediaannya dalam menjadi narasumber dalam wawancara kita hari ini. Iya Bu, sama-sama. Saya juga senang dapat membantu Bu Edi. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu Bu. Semoga semuanya lancar dan semua pekerjaan Ibu pada hari ini dapat selalu sukses ke depannya. Terima kasih Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.